Air keran menghantam piring tanpa henti. Tanganku gemetar menahan dingin. "Cepatan!" bentak Rakat tepat di belakang ibuku. "Disuruh cuci aja lama, dasar tua nggak tahu diri." Aku melangkah masuk dapur, napasku tercekat. Piring direbut kasar, jatuh, pecah. "Lihat tuh," Ibu Sulastri tertawa kecil. "Udah numpang masih bikin ribet. Kursi itu bukan buat kamu." Aku menelan ludah, menahan amarah. "Diam," Raka menuding. "Rumah gue, aturan gue. Kalian cuma beban." Ibuku menunduk. Air dingin mengalir di jemarinya. Aku berdiri di antara mereka. Dadaku panas, kata-kata terasa tajam di tenggorokan. "Cukup," bisikku. Tapi suara itu tenggelam oleh tawa meremehkan. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa, komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Jam dinding digital di ruang tengah menunjukkan angka 22:15. Angka merahnya berkedip pelan. Kontras dengan suasana rumah kontrakan yang terasa pengap meski hujan turun deras di luar. Angin malam menyelinap lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri sejenak di depan pintu, melepas sepatu kerja yang basah oleh air hujan. Kakiku terasa berat, bukan hanya karena lelah seharian, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap kali pulang ke rumah ini, selalu ada rasa enggan yang tak pernah benar-benar hilang. Seolah langkahku sedang menuju tempat yang salah. Padahal, inilah alamat yang tertera di kartu identitasku. Aku mengucapkan salam dengan suara pelan. Tidak ada jawaban, seperti biasa. Rumah ini tidak pernah benar-benar menyambutku. Bagiku, aku bukan penghuni, hanya bagian dari rutinitas. Seseorang yang datang, bekerja, lalu pergi. Seolah langkahku sedang menuju tempat yang salah. Padahal, inilah alamat yang tertera di kartu identitasku. Aku mengucapkan salam dengan suara pelan. Tidak ada jawaban, seperti biasa. Rumah ini tidak pernah benar-benar menyambutku. Bagiku, aku bukan penghuni, hanya bagian dari rutinitas. Seseorang yang datang, bekerja, lalu pergi, tanpa pernah benar-benar dianggap ada. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah masuk lebih jauh. Lampu ruang tamu menyala redup. Sofa imitasi kulit tersusun rapi, bersih, seolah tak pernah digunakan untuk hal selain pamer. Televisi mati, tapi sisa suara hujan di luar cukup untuk memenuhi keheningan. Aku berjalan perlahan menuju dapur dengan langkah yang ditahan. Tenggorokanku terasa kering dan dadaku sedikit sesak. Namun langkahku terhenti tepat di ambang pintu dapur. Suara air mengalir terdengar konstan, bercampur bunyi gesekan pelan spons dengan permukaan piring. Di bawah cahaya lampu dapur yang pucat, sesosok tubuh tua berdiri membelakangiku. Bahunya sedikit membungkuk, gerakannya lambat dan hati-hati, seolah setiap sentuhan membutuhkan tenaga ekstra. Itu ibuku, Ibu Ratna. Ia mengenakan daster sederhana yang warnanya sudah lama pudar. Rambutnya disanggul seadanya, beberapa helai terlihat basah oleh percikan air. Tangannya bergerak perlahan, mencuci piring satu persatu, sementara air dingin terus mengalir tanpa henti. Aku bisa melihat jemarinya sedikit gemetar, bukan karena gugup, tapi karena dingin yang tak tertahankan. Aku berdiri terpaku, tidak masuk, tidak juga memanggilnya. Pikiranku berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ibuku hanya ingin membantu. Mungkin ia tidak enak hati. Mungkin ini hanya sebentar. Tapi entah mengapa, ada rasa tak nyaman yang perlahan merayap naik dari perut ke dada. Di meja makan, tak jauh dari tempat ibuku berdiri, terlihat sisa makanan yang belum sepenuhnya dibereskan. Beberapa piring kotor menumpuk, gelas-gelas masih berbekas minuman. Lampu ponsel menyala di atas meja, menampilkan video yang diputar tanpa suara. Aku menelan ludah.
Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Ibuku tetap mencuci piring, tidak menoleh, seolah tak menyadari kehadiranku. Atau mungkin ia menyadarinya, tapi memilih diam. Seperti kebiasaan lamanya, menyimpan banyak hal dalam senyap. Aku melangkah satu langkah ke dalam dapur, masih tanpa suara. Air terus mengalir. Hujan di luar belum reda. Dan di rumah ini, malam baru saja benar-benar dimulai. Aku menutup pintu dapur pelan. Ibu Ratna masih berdiri di depan wastafel, punggungnya menghadapku. Air keran mengalir deras, memantul pada piring licin bersabun. Tangannya bergerak hati-hati, namun gemetar halus itu tidak bisa ia sembunyikan. "Ibu," panggilku lirih. Ia berhenti sepersekian detik, lalu melanjutkan lagi. Tidak menoleh, tidak menjawab. Aku mendekat, ingin mematikan keran agar dinginnya tidak semakin menggigit. Tapi mataku lebih dulu menangkap pemandangan di meja makan. Di sana duduk Ibu Sulastri, ibu mertuaku. Rambutnya disasak tinggi, dasternya rapi, dan di tangannya ada potongan buah pir dingin. Ponselnya menyala terang, volumenya sengaja dikeraskan. Ia tertawa kecil sendiri, santai, seolah rumah ini miliknya seorang diri. Aku menahan diri agar tidak langsung menegur. Tapi ada hal yang lebih menyakitkan dari ucapan. Cara Ibu Sulastri menatap ibuku sekilas, lalu kembali ke layar ponsel. Seperti ibuku hanyalah perabot. Aku melirik kaki ibuku yang telanjang. Lantai keramik dingin, basah oleh cipratan sabun. Di dekat ember kecil, ada lap kotor yang biasanya dipakai mengelap meja setelah mereka makan. Ibuku tidak seharusnya menyentuh itu. Ia datang sebagai tamu, bukan sebagai tangan tambahan yang boleh diperintah sesuka hati. Aku mendekat ke sampingnya, berusaha menangkap matanya lewat pantulan kaca jendela dapur. Wajah ibuku terlihat tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Aku mengenal ibuku. Saat ia terlihat baik-baik saja, biasanya ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berat. "Ibu, sudah. Biar aku saja," bisikku. Spons itu berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Lalu tanpa menoleh, ibuku mengangkat sedikit tangannya. Gerakan kecil yang hanya aku yang paham. Isyarat agar aku tidak bertindak gegabah. Aku menelan ludah. Ada alasan kenapa ibuku memilih diam. Ada alasan kenapa ia membiarkan dingin menusuk tangannya. Seolah ia sedang menunggu waktu yang tepat, bukan menunggu belas kasihan. Suara sendok beradu dengan piring dari meja makan memecah kesunyian. Ibu Sulastri mengunyah pelan, lalu berkata, "Kamu pulang juga? Jam segini baru muncul. Habis dari mana?" Pertanyaan itu bukan pertanyaan sungguhan. Itu semacam tuduhan yang dibungkus sopan. Aku menatapnya, lalu menurunkan pandanganku sebentar, mengatur nafas. "Dari kerja, Bu," jawabku singkat. Ia mendengus, lalu menunjuk tumpukan piring yang masih menggunung. "Nah, lihat itu. Udah tahu rumah berantakan, malah pulang malam. Ibumu itu baik, masih mau bantuin. Jangan sampai bikin orang tua capek ya." Kalimatnya terdengar manis di permukaan, tapi setiap katanya menancap. Seolah ibuku memang pantas membantu. Seolah ini kewajaran. Aku mengepalkan tangan di balik rok gamisku. Ingin rasanya membalas. Tapi isyarat ibuku tadi menahan lidahku. Aku hanya mengambil handuk kering, lalu mengusap pelan punggung tangannya yang basah. Mengeringkannya sebisa mungkin tanpa membuatnya terlihat seperti drama. Ibuku akhirnya menoleh sedikit. Mata kami bertemu sepersekian detik. Dalam tatapan itu ada pesan yang singkat. "Tahan." Aku mengangguk nyaris tak terlihat. Di luar, hujan masih mengguyur atap seng. Di dalam, udara terasa lebih dingin daripada cuaca. Dan aku mulai yakin malam ini bukan sekadar soal piring kotor. Ini soal batas. Dan seseorang di rumah ini sudah terlalu lama merasa boleh melewatinya. Aku masih berdiri di sisi wastafel. Separuh tubuhku seperti menjadi pagar antara Ibu Ratna. Aku masih berdiri di sisi wastafel. Separuh tubuhku seperti menjadi pagar antara Ibu Ratna dan meja makan. Ibu Sulastri kembali sibuk dengan ponselnya.
Tapi aku tahu, telinganya tetap tajam mengawasi, menunggu celah untuk menyalahkan siapapun selain dirinya. Ibu Ratna melanjutkan mencuci. Busa menumpuk di piring-piring kotor, dan uap dingin dari air keran membuat kulit tangannya tampak semakin pucat. Aku ingin mematikan keran, ingin menariknya duduk dan menyelimuti bahunya, tapi gerakan sekecil apapun terasa seperti memancing perang. Lalu pintu kamar mandi terbuka kasar. Bunyi gagangnya diputar keras, disusul langkah kaki cepat yang berat. Raka keluar dengan handuk melilit di leher. Rambutnya masih basah, wajahnya merah seperti orang yang baru selesai kenyang besar. Ia berjalan lurus ke dapur tanpa menoleh kepadaku dulu, seolah aku hanya bayangan di rumah ini. Matanya menangkap Ibu Ratna, lalu menyipit. Masih aja lama, gumamnya, cukup keras untuk terdengar. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia tetap menunduk, fokus pada piring di tangannya. Aku menahan nafas, berharap Raka lewat begitu saja. Namun saat ia melintas di belakang ibuku, bahunya menghantam bahu Ibu Ratna. Bukan tersenggol, itu senggolan yang dipilih. Tubuh ibuku terhuyung. Tangannya refleks menahan tepi wastafel agar tidak jatuh. Air sabun muncrat ke lantai, dan dadaku serasa ditarik kencang. Kakiku bergerak maju satu langkah, tapi Ibu Ratna mengangkat jemarinya lagi, kode yang sama, lebih tegas. Diam, jangan. Raka berdecak. Ia meraih gelas di rak, mengisinya asal, lalu meneguk dengan kasar. Setelah itu ia menatap ibuku dari atas ke bawah, seperti menilai barang rusak. Hei, suaranya meninggi. Kalau numpang di rumah orang ya jangan bikin repot. Disuruh cuci piring aja kayak siput. Aku merasa darahku naik. Urat di pelipisku berdenyut. Tapi aku memaksa wajahku tetap datar. Ibu Sulastri di meja makan tertawa kecil, senang melihat ada orang lain yang memukul. Benar, sahutnya. Orang tua tuh kalau udah sepuh ya tahu diri, jangan mau jadi beban. Kalimat itu membuat tangan Ibu Ratna berhenti lagi. Ia menghela napas pelan, nyaris tak dengar. Lalu ia kembali menggosok piring, seolah ucapan mereka hanya suara hujan di luar. Raka melangkah lebih dekat. Kali ini ia berdiri tepat di samping ibuku, sengaja membuat ruang sempit. Suaranya merendah tapi tajam, tepat di telinga Ibu Ratna. Cepetan, abis itu ambilin nasi lagi. Gue lapar. Aku memandang punggung ibuku. Aku tahu ia mampu membalikkan keadaan dalam sekejap, tapi ia memilih tetap menjadi sosok tua yang tampak lemah. Itu yang paling menakutkan. Bukan karena ia tidak bisa melawan, melainkan karena ia sedang menahan diri untuk tujuan yang lebih besar. Raka menggerakkan dagunya ke arahku. Kamu juga, Alia. Jangan bengong. Beresin dapur. Rumah ini bukan hotel. Nada itu akrab. Nada orang yang merasa berhak. Dan di detik itu, aku merasakan sesuatu di dalam dadaku retak pelan, seperti kaca yang dipaksa menahan beban terlalu lama. Aku menelan ludah, lalu menatap wajah Raka tanpa senyum. Tidak melawan, belum, tapi aku juga tidak lagi menunduk seperti biasanya. Di luar guntur menggelegar, dan aku sadar malam ini sedang menguji seberapa lama aku bisa menahan diri, sebelum batas itu benar-benar patah. Aku bergeser sedikit, berdiri lebih dekat ke Ibu Ratna, bukan untuk melawan, hanya memastikan tubuhku cukup dekat jika ia kehilangan keseimbangan lagi. Lantai dapur masih basah oleh cipratan air sabun, membuat pijakan terasa licin dan dingin. Raka menaruh gelasnya di meja dengan bunyi keras. Matanya menyapu tumpukan piring, lalu berhenti pada satu piring keramik berwarna putih gading dengan motif emas di pinggirnya. Piring itu baru dibeli bulan lalu. Aku ingat betul karena uangnya berasal dari gajiku sendiri. Yang itu jangan dipegang, katanya ketus. Itu mahal. Ibu Ratna menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. Tangannya yang basah tetap memegang piring tersebut, berusaha memindahkannya dengan hati-hati. Jemarinya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena air dingin yang terus mengalir tanpa ampun. Namun Raka tidak menunggu. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih piring itu dari tangan Ibu Ratna. Tarikannya kasar, terlalu kasar untuk seseorang yang tahu barang itu licin oleh sabun.
Aku sempat membuka mulut untuk berteriak, tapi suara itu kalah cepat dari bunyi pecah. Piring itu jatuh ke lantai, menghantam keramik dengan suara nyaring yang memekakkan telinga. Pecahannya berhamburan ke segala arah. Beberapa keping besar meluncur hingga ke dekat kaki Ibu Ratna yang telanjang. Waktu seperti berhenti. Air masih mengalir dari keran. Hujan di luar terdengar makin deras. Dan di tengah semua itu, aku melihat wajah Ibu Ratna tetap tenang, meski bahunya sedikit bergetar. Ia tidak menjerit, tidak memaki. Ia hanya menunduk, menatap pecahan piring di lantai, seolah sedang menghafal sesuatu yang penting. Raka justru meledak. "Lihat tuh," bentaknya. "Gue bilang apa? Disuruh pelan malah makin ceroboh. Dasar nggak bisa apa-apa." Ia menunjuk-nunjuk ke arah ibuku, wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol, dan matanya melotot penuh amarah. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah karena piring itu ia rebut sendiri. Ibu Sulastri berdiri dari kursinya. "Astaga, itu piring mahal," katanya sambil menggeleng. "Orang tua memang kalau udah begini, udah tahu tangan gak kuat masih maksa bantu." Aku menatapnya, tak percaya. Kata-katanya mengalir begitu ringan, seolah yang pecah bukan sekadar piring, melainkan sisa harga diri seseorang. Raka melangkah mendekat ke arah ibuku. "Udah, berhenti cuci. Bukan karena kasihan," katanya dingin. "Tapi kalau piring gue pecah semua, siapa yang ganti?" Ia lalu menoleh ke meja makan. "Ambilin nasi lagi, sekarang." Ibu Ratna tidak bergerak. Ia masih menatap pecahan piring, tepat di dekat ujung kakinya. Aku bisa melihat satu pecahan tajam hanya berjarak beberapa sentimeter dari kulitnya. Aku merasakan dadaku mengeras. Ada dorongan kuat untuk menarik ibuku menjauh, untuk berteriak, untuk menghentikan semua ini sekarang juga. Tapi lagi-lagi, ibuku mengangkat tangannya sedikit, kode yang sama. Tapi kali ini matanya menatapku lebih lama. "Bersabar." Aku mengepalkan tangan sampai kuku menancap di telapak. Nafasku tertahan. Aku tahu, setiap penghinaan ini tidak menghilang. Ia hanya dikumpulkan, disimpan rapi. Dan aku mulai yakin, pecahan piring di lantai itu bukan akhir dari apapun. Itu hanyalah tanda pertama bahwa sesuatu di rumah ini akan benar-benar hancur, bukan milik kami. Aku menatap pecahan piring di lantai, lalu menatap wajah Ibu Ratna yang masih tertunduk. Air keran terus mengalir, membentuk genangan kecil yang merayap ke arah kakiku. Dapur ini terasa sempit, bukan oleh dinding, tapi oleh kesewenang-wenangan yang dibiarkan terlalu lama. Raka mengibaskan tangannya, seolah urusan piring pecah hanyalah gangguan kecil. "Ngapain bengong?" katanya padaku. "Beresin tuh. Jangan sampai kaki ibu lo kena. Nanti malah ribet." Aku mengangguk tipis, lalu mengambil sapu dan pengki. Gerakanku pelan, terukur. Bukan karena takut, melainkan karena aku sedang menahan sesuatu yang bergemuruh di dalam dada. Saat aku berjongkok memungut serpihan keramik, aku bisa merasakan tatapan Ibu Sulastri dari meja makan. Ia berdiri bersedekap, puas melihat posisiku di lantai. Sesekali ia berdehem, seolah ingin memastikan aku mengerti tempatku. Aku menggeser pecahan terbesar menjauh dari kaki ibuku. "Ibu, minggir sedikit," ucapku lembut. Ibu Ratna melangkah setengah langkah ke belakang. Tangannya masih basah, jemarinya dingin. Aku mengambil lap kering, mengelap lantai di sekitar kakinya, memastikan tidak ada serpihan yang tersisa. Ia menatapku sebentar, lalu kembali menunduk. "Raka sudah duduk lagi. Habis itu cepat, gue mau makan," katanya sambil mengetuk meja. "Jangan pakai drama." Aku berdiri. Sapu dan pengki kutaruh rapi di sudut. Lalu aku menatapnya. Tidak lama. Tidak menantang. Tapi cukup lama untuk membuatnya berhenti mengetuk meja. "Keran masih nyala," kataku pelan. Raka mendecak, tidak peduli. "Ya matiin aja." Aku memutar badan, mematikan keran. Bunyi air berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang aneh. Hujan di luar masih turun, tapi di dapur, suara yang biasanya menutupi segalanya kini hilang.
Aku mengeringkan tanganku, lalu menoleh ke Ibu Ratna. "Ibu, duduk dulu," ucapku. Ibu Sulastri langsung bereaksi. Jangan sembarang duduk. Kursi itu buat kita makan. Aku tidak menjawabnya. Aku menarik kursi terdekat, kursi yang sama dengan yang dipakai Ibu Sulastri tadi, dan menempatkannya sedikit menjauh dari lantai basah. Lalu aku menuntun Ibu Ratna duduk. Gerakanku tenang, tanpa tergesa. Dengar nggak sih? Suara Ibu Sulastri meninggi. Itu kursi bagus. Aku mengangkat wajah. Kali ini aku menatapnya langsung. "Ibu capek," kataku singkat. Raka berdiri setengah. "Alia, jangan kurang ajar." Aku menoleh kepadanya. Wajahku datar. Tidak ada senyum penurut. Tidak ada mata memohon. Hanya tatapan yang tidak lagi menunduk. "Kurang ajar itu," kataku pelan, membiarkan orang tua berdiri kedinginan. Kalimat itu meluncur tanpa getar. Tidak keras, tidak emosional. Tapi cukup untuk membuat ruangan terasa berubah. Raka terdiam sesaat, seperti tidak mengenali nada suaraku. Aku tahu, ini bukan perlawanan penuh. Belum. Ini hanya satu langkah kecil keluar dari bayangan. Tapi langkah kecil itu membuatku sadar pada satu hal yang tak bisa kutarik kembali. Aku tidak lagi melihat Raka sebagai seseorang yang harus kutakuti. Dan saat ketakutan itu runtuh, aku tahu malam ini tidak akan berakhir dengan cara yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Udara di dapur terasa berubah setelah kalimat itu keluar dari mulutku. Tidak ada yang langsung bersuara. Ibu Sulastri berdiri kaku, sementara Raka menatapku seolah sedang mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar benar-benar nyata. "Ngomong apa kamu?" Raka akhirnya membuka suara. Nadanya rendah, menekan. "Jangan sok jadi pahlawan di rumah gue." Aku tidak menjawab. Aku melangkah ke sisi Ibu Ratna, mengambil handuk kecil dari gantungan, lalu mengeringkan tangannya satu persatu. Gerakanku pelan dan teliti, seperti ritual sederhana yang sengaja kupilih untuk menenangkan diri. Ibu Ratna membiarkanku melakukannya, matanya menatap ke depan tanpa ekspresi. Raka tertawa pendek. "Drama banget," katanya sambil duduk kembali. "Kalau capek, ya jangan sok bantu. Dari awal gue juga nggak minta." Aku berhenti mengelap. Kuturunkan handuk ke meja, lalu menatap wajah Raka. "Kamu memang tidak pernah minta," kataku. "Kamu hanya merasa berhak." Ibu Sulastri mendengus keras. "Dengar tuh, Nak, istri kamu sudah mulai ngelawan. Jangan dibiasakan." Aku menghela napas, bukan karena lelah, tapi karena aku tahu percakapan ini tidak akan pernah sampai ke hati mereka. Kata-kata di rumah ini hanya berlaku satu arah. Aku melirik jam dinding. Angkanya bergerak pelan. Detiknya berdetak nyaring di telingaku. Waktu selalu bekerja dengan caranya sendiri. Dan malam ini, ia berjalan tepat seperti yang kuperkirakan. Aku meraih ponselku dari saku, menyalakannya sebentar, lalu memasukkannya kembali. Gerakan itu sederhana, nyaris tak berarti bagi siapapun yang melihat. Namun Ibu Ratna menangkapnya. Tatapannya berpindah kepadaku. Tajam namun singkat. Ia menggeleng sangat pelan. Isyarat yang sama, tapi kali ini berbeda maknanya. "Lanjutkan." Aku memiringkan kepala sedikit sebagai jawaban. Aku mengerti. Tidak semua hal harus diumumkan. Ada keputusan yang cukup diketahui oleh dua orang. Raka berdiri lagi, kali ini lebih dekat. "Alia," katanya pelan, berusaha terdengar mengancam. "Jangan bikin gue malu di depan ibu gue." Aku menatapnya tanpa emosi. Malu itu muncul saat seseorang sadar telah berbuat salah, jawabku, bukan saat ditegur. Ia terdiam. Ada kilatan amarah di matanya, tapi juga kebingungan. Ia tidak terbiasa ditatap seperti ini. Tidak terbiasa melihat aku tidak mundur selangkah pun. Aku berbalik, mengambil segelas air, lalu meminumnya perlahan. Tanganku tidak gemetar. Dadaku terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menindih pelan-pelan terangkat. Di belakangku, Ibu Ratna berdiri. Ia merapikan dasternya, lalu menatap pecahan piring yang sudah kekumpulkan di sudut dapur. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang wanita yang baru saja dihina.
Ia melangkah mendekat ke sisiku. Sudah, katanya lembut. Biar ibu yang bereskan sisanya. Aku menatapnya. Tidak perlu. Ia tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Senyum seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Kadang, katanya pelan, membiarkan orang merasa menang adalah bagian dari menunggu. Aku mengangguk. Kata-katanya masuk lebih dalam dari yang terlihat. Aku tahu, ibuku tidak sedang menyerah. Ia sedang mengatur napas sebelum langkah berikutnya. Raka dan Ibu Sulastri kembali ke meja makan, berbicara dengan suara rendah, seolah kejadian tadi hanya gangguan kecil. Mereka tidak tahu, atau memilih tidak tahu, bahwa sesuatu telah bergeser. Malam masih panjang, dan di balik keheningan yang mereka anggap aman, sebuah hitungan sudah dimulai. Raka duduk dengan punggung membusung, seolah kejadian barusan tidak pernah ada. Ia menyendok nasi dengan gerakan besar, mulutnya mengunyah cepat. Ibu Sulastri kembali ke kursinya, menyilangkan kaki, wajahnya puas karena keadaan terasa normal lagi. Versi normal menurut mereka. Aku berdiri di dekat pintu dapur, menatap punggung mereka. Ibu Ratna memilih berdiri di sisiku. Tidak lagi di wastafel, tidak lagi di bawah perintah. Ia diam, tangannya terlipat rapi di depan perut, matanya sesekali melirik jam dinding. Ambilin sambal, kata Raka tanpa menoleh. Aku tidak bergerak. Sendoknya berhenti di udara. Ia menoleh perlahan, alisnya naik. Alia? Aku mengambil mangkuk sambal dan meletakkannya di meja, tepat di depannya. Bukan menyodorkan, meletakkan. Jarak kecil itu cukup untuk membuatnya berdecak kesal. Belum sempat ia berkata apa-apa, ponsel di sakunya bergetar. Getaran pendek, lalu berhenti. Raka merogoh saku, melihat layar, lalu mengernyit. Beberapa detik kemudian, ponsel itu bergetar lagi. Kali ini lebih lama. Ia membuka notifikasi. Matanya bergerak cepat mengikuti baris demi baris tulisan di layar. Ekspresinya berubah. Dari kesal menjadi penasaran. Dari penasaran menjadi senyum lebar yang tidak bisa ia sembunyikan. Bu, katanya sambil tertawa kecil. Masuk. Ibu Sulastri langsung berdiri mendekat. Ada apa? Raka mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar. Email dari kantor pusat. Tender itu? Disetujui. Aku bisa melihat sorot mata Ibu Sulastri berubah seketika. Serius? Raka mengangguk cepat. Serius. 50 miliar. Tim gue menang. Ia tertawa lepas. Tawa yang penuh kemenangan. Penuh rasa tak tersentuh. Ia berdiri. Berjalan mondar-mandir di dapur, sesekali mengusap rambutnya sendiri. Seperti orang yang baru naik pangkat. Gue bilang apa? Katanya lantang. Usaha nggak pernah ngianatin hasil. Ibu Sulastri ikut tertawa. Makanya nak, orang sukses tuh memang beda. Ada aja yang iri. Kalimat itu sengaja diarahkan ke udara. Tapi aku tahu maksudnya. Aku tidak bereaksi. Aku melirik Ibu Ratna. Ia tetap tenang. Seolah kabar itu tidak lebih dari berita cuaca. Raka mendekat ke arahku. Dengar ya, katanya. Nada suaranya meninggi oleh euforia. Mulai sekarang, rumah ini bakal beda. Jangan ada lagi drama-drama nggak penting. Ia menunjuk ke arah Ibu Ratna. Dan soal tamu, gue nggak mau orang yang bikin suasana nggak enak di rumah gue. Ibu Sulastri menyeringai. Iya, rumah orang sukses itu harus bersih. Dari barang, dari orang. Aku mengangguk pelan. Selamat, kataku singkat. Raka berhenti. Seolah baru sadar aku bicara. Apa? Selamat, ulangku. Atas kabarnya. Ia tertawa lagi, lebih keras. Nah, gitu dong. Istri harus tahu posisi. Aku menoleh ke Ibu Ratna. Ia membalas pandanganku singkat. Tidak ada senyum, tidak ada khawatir.
hanya ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang sedang menghitung mundur dalam hati. Di luar, hujan mulai mereda. Tapi udara di dalam rumah justru terasa lebih berat. Raka dan Ibu Sulastri tenggelam dalam bayangan kemenangan yang belum mereka sadari, hanyalah puncak yang rapuh. Aku berdiri di tempatku, menatap ponsel Raka yang masih menyala. Dalam diam, aku tahu satu hal dengan pasti. Kabar yang membuatnya terbang malam ini adalah hal yang sama yang akan menjatuhkannya, tanpa peringatan. Tawa Raka masih menggema ketika lampu ruang tamu berkedip sekali. Lalu 2 kali. Ibu Sulastri menoleh ke atas. Alisnya berkerut. Kenapa? Aku ikut mendongak. Detik berikutnya, seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Bukan redup, bukan mati perlahan. Gelap total. Listriknya! Teriak Ibu Sulastri, refleks berdiri. Kursinya berdecit keras saat ia terdorong ke belakang. Raka berhenti tertawa. Ia menepuk-nepuk saku celananya, mencari ponsel. Tenang, katanya, berusaha santai. Paling token habis. Aku tidak bergerak. Dalam gelap, indraku justru terasa lebih tajam. Suara hujan di luar kini terdengar jelas, dipukul angin yang membawa aroma aspal basah. Detak jam dinding masih terdengar, pelan namun tegas, seolah menghitung sesuatu. Raka menyalakan senter ponselnya. Cahaya kecil itu menyapu dapur, mengenai meja makan, pecahan piring yang tadi kukumpulkan, lalu wajah Ibu Ratna yang berdiri di sisiku. Sorot itu berhenti sepersekian detik, lalu bergeser lagi. Kenapa lo bengong? Raka mendengus ke arahku. Cari lilin, kek? Aku tetap diam. Di balik punggungku, Ibu Ratna melangkah setengah langkah maju. Ia menatap pintu depan, matanya fokus, seperti sedang mendengar sesuatu yang belum terdengar oleh kami. Lalu cahaya putih menyilaukan menerobos dari jendela depan. Bukan cahaya lampu jalan, terlalu terang, terlalu terarah. Raka menutup matanya dengan lengan. Apaan lagi itu? Sorot itu bergerak, menyapu dinding, lalu berhenti. Dalam sepersekian detik, titik merah kecil muncul di dada Raka, lalu satu lagi di dahinya. Raka terdiam, tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Bu, suaranya turun, parau. Ibu Sulastri menjerit pendek. Itu apa? Aku menahan napas. Di luar, suara mesin berat terdengar mendekat. Bukan satu, melainkan beberapa. Ban melintasi genangan air dengan suara berat dan teratur. Tidak ada sirene, tidak ada teriakan. Hanya kehadiran. Raka berputar, panik. Ini siapa yang main-main? Teriaknya ke arah pintu. Keluar, gue orang penting. Titik merah itu tidak bergeser, justru bertambah. 2, 3, lalu 5. Semuanya terkunci di tubuh Raka. Ia membeku di tempatnya berdiri. Ibu Sulastri merangkak ke bawah meja, memeluk toples kerupuk seperti pelampung terakhir. Tangisnya pecah, bercampur doa yang terputus-putus. Aku tetap berdiri. Dadaku tenang. Tidak ada rasa takut, hanya kepastian. Di sampingku, Ibu Ratna meluriskan punggungnya. Bahu yang tadi terlihat renta kini tegak. Dalam gelap, siluetnya berubah. Bukan lagi sosok tua yang kedinginan di depan wastafel. Ia melangkah maju 1 langkah. Duduk, katanya. Suaranya tidak keras, tidak perlu. Kata itu menembus kepanikan Raka seperti pisau panas pada lilin. Lututnya goyah. Ia jatuh terduduk di kursi dengan bunyi berat, napasnya memburu. Aku menatap jam dinding yang menyala kembali oleh cahaya senter. Detiknya terus bergerak. Hitungan yang dimulai sejak lama kini mendekati titik berikutnya. Di luar, langkah kaki bersepatu bot mendekat cepat. Pintu depan bergetar, seolah disentuh banyak tangan sekaligus. Malam yang mereka anggap aman akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Dan dalam gelap itu, aku tahu, tidak ada satupun dari mereka yang siap menyambut apa yang akan masuk lewat pintu. Keheningan jatuh berat setelah kata itu meluncur dari mulut Ibu Ratna. Duduk. Bukan bentakan. Bukan ancaman. Hanya satu kata yang berdiri sendiri, tegak, dan tak memberi ruang tawar. Raka masih terduduk kaku. Dadanya naik turun cepat, napasnya terpotong-potong. Titik-titik merah itu tetap menempel di tubuhnya. Setia, tak bergeser sejengkal pun.
Ia mencoba menelan ludah. Gagal. Senter ponselnya mati sendiri, seolah ikut menyerah pada situasi. Aku melangkah setengah langkah ke samping, memberi ruang pada Ibu Ratna. Dari sudut mataku, kulihat perubahan itu jelas. Bahu yang tadi tampak ringkih, kini lurus. Punggungnya tegak, kepala terangkat. Tidak ada lagi raut lelah orang tua yang kedinginan di depan wastafel. Ia meraih serbet bersih di rak dapur. Dengan gerakan pelan, ia mengelap jemarinya satu persatu. Tidak terburu, tidak gemetar. Setiap gerakan rapi, terukur. Seolah dilakukan oleh seseorang yang terbiasa mengendalikan keadaan, bukan dikendalikan olehnya. Ibu Sulastri terisak dari bawah meja. Bu, ini apa?" Suaranya bergetar, nyaris tak berbentuk kata. Ibu Ratna menoleh. Tatapannya singkat, dingin, lalu kembali ke Raka. "Tenang," katanya datar. "Panik tidak akan menolong siapapun." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya memukul lebih keras daripada teriakan. Raka memejamkan mata sesaat, lalu membukanya lagi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ini salah paham," katanya cepat. "Saya orang baik. Saya nggak ngapa-ngapain." Tidak ada jawaban. Di luar, suara langkah kaki semakin dekat. Berat. Teratur. Seperti irama yang sudah dihafal. Pintu depan berderit pelan, tertekan dari luar. Rumah ini terasa mengecil, menyusut. Seperti kotak yang dipaksa menampung terlalu banyak kebenaran. Ibu Ratna melangkah mendekat ke meja makan. Ia berhenti tepat di hadapan Raka. Jarak mereka tidak sampai satu lengan. Raka mendongak. Dan untuk pertama kalinya malam ini, aku melihat sesuatu selain amarah di wajahnya. "Takut." "Lihat saya," kata Ibu Ratna. Raka menoleh, matanya bertemu dengan mata Ibu Ratna. Ia terkesiap kecil. Tatapan itu tidak marah, tidak juga puas. Tatapan seseorang yang telah melihat ratusan orang seperti dirinya runtuh, dan tahu persis bagaimana akhir ceritanya. "Apapun yang kamu kira sudah kamu kuasai," lanjut Ibu Ratna pelan. "Malam ini kamu belajar satu hal. Tidak semua yang diam itu lemah." Raka menggeleng cepat. "Bu, saya..." "Diam," potongnya singkat. Kata itu jatuh seperti palu. Raka membeku. Mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Di bawah meja, Ibu Sulastri menutup telinganya, menangis tanpa suara. Aku berdiri di sisi Ibu Ratna, merasakan aura itu memenuhi ruangan. Bukan kemarahan, bukan dendam. Ini adalah ketenangan orang yang memegang kendali penuh, dan tahu waktunya telah tiba. Di luar, bunyi logam beradu terdengar jelas. Kunci, gerendel, persiapan. Aku menatap jam dinding. Detiknya terus berjalan, tanpa peduli siapa yang kaya, siapa yang berkuasa. Malam belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti. Wanita tua yang mereka anggap tidak berdaya itu kini berdiri tegak. Dan saat ia berdiri seperti ini, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang bisa berpura-pura lebih tinggi darinya. Dentuman keras mengguncang pintu depan, bukan ketukan, melainkan dorongan serempak yang terukur. Kayu berderak, engsel menjerit, lalu pintu itu terhempas ke lantai. Angin malam menerobos masuk, membawa sisa hujan dan hawa dingin yang menusuk. Cahaya putih kebiruan menyapu ruang tamu, terlalu terang untuk lampu biasa. Di balik silau itu, bayangan-bayangan bergerak cepat dan rapi. Langkah sepatu bot berderap, singkat, tegas. Rumah kontrakan ini tiba-tiba terasa kecil dan rapuh. "Semua jangan bergerak." Suara itu menggema, berat, tidak memberi ruang bantahan. Raka merosot dari kursi, lututnya menghantam lantai. Tangannya menutupi kepala, tubuhnya meringkuk. Di bawah meja, Ibu Sulastri menangis terisak, memanggil nama anaknya dengan suara pecah. Aku tidak diperintah, Ibu Ratna juga tidak. Pasukan berpakaian hitam menyebar cepat,
menyisir setiap sudut. Senjata terangkat, lalu menurun sedikit saat mereka membentuk lingkar pelindung di sekitar kami. Punggung-punggung tegap itu menghadap keluar, seolah tubuh mereka adalah dinding hidup. Kerumunan di pintu terbelah, seorang pria paruh baya melangkah masuk dengan tenang. Seragam lapangan melekat rapi di tubuhnya, baret merah terpasang presisi. Tongkat komando di tangannya memantul ringan di lantai keramik. Wajahnya keras, mata tajam. Ia berhenti 1 meter di depan Ibu Ratna. Suasana mendadak hening. Pria itu mengangkat tangan ke pelipis, memberi hormat militer sempurna. Lapor Jenderal, perimeter aman, tim siap. Kata itu menggantung di udara. Jenderal. Raka mengangkat kepalanya sedikit, matanya liar, mencari sosok yang dimaksud. Tidak ada siapapun selain kami. Kesadaran itu datang perlahan, lalu menghantam keras. Tatapannya kembali ke wajah Ibu Ratna. Wajah yang tadi ia bentak, hina, dan perlakukan seperti beban. Ibu Ratna membalas hormat itu singkat. Terlambat beberapa menit, katanya datar. Cuaca buruk, izin melaporkan, jawab pria itu. Diterima, Ibu Ratna menurunkan tangannya. Lanjutkan. Pria itu mengangguk. 1 isyarat kecil, dan pasukan bergerak. 2 orang menarik Raka berdiri dengan kasar. Ia berteriak, meronta, menyebut namaku. Suaranya patah, tidak lagi terdengar seperti orang yang baru saja menang tender besar. Ini salah paham, saya orang penting, teriaknya. Tidak ada yang menanggapi. Ibu Sulastri ditarik keluar dari kolong meja. Tangisnya berubah menjadi raungan, lalu teredam ketika kain hitam disarungkan ke kepalanya. Raka menyusul, terhuyung, diseret melewati pecahan piring yang masih berserakan. Jejak kecil dari awal kejatuhannya. Aku melangkah setengah langkah ke depan. Nama kamu bukan siapa-siapa di sini, kataku tenang, cukup untuk didengar Raka sebelum kain hitam menutup wajahnya sepenuhnya. Ia berhenti berteriak. Pasukan membawa mereka keluar. Suara mesin berat menggeram, lalu menjauh. Hujan menyamarkan sisa jerit yang tertinggal. Aku berdiri di samping Ibu Ratna. Rumah ini kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Sunyi setelah keputusan dijalankan. Aku menatapnya. Wanita yang barusan berdiri tegak itu bukan lagi sosok yang mencuci piring dengan tangan gemetar. Ia menatap pintu yang hancur dengan tenang, seolah menutup sebuah bab. Pulang, katanya singkat. Aku mengangguk. Di dadaku tidak ada euforia, hanya kepastian. Selama ini, aku bukan melindungi ibuku. Akulah yang berdiri di bawah bayangannya. Dan malam ini, bayangan itu menelan semua kebohongan yang pernah menguasai rumah ini. Rumah kontrakan itu berubah menjadi lokasi steril dalam hitungan menit. Lampu sorot portabel dipasang, membuat ruang tamu yang sempit tampak seperti ruang pemeriksaan. Orang-orang berseragam hitam bergerak cepat namun teratur. Bukan lagi seperti tim penyerbu, melainkan tim pembersih jejak dan pengumpul bukti. Aku berdiri di ambang pintu yang hancur, merasakan gerimis menempel di pipi. Dingin malam terasa berbeda saat ini. Bukan dingin yang menekan, melainkan dingin yang menyadarkan. 1 tahun sandiwara baru saja tamat. Ibu Ratna duduk di sofa imitasi kulit, tenang, seolah ia tidak baru saja menyaksikan ibu dan anak diseret keluar seperti karung. Seseorang menyodorkan secangkir teh hangat, ia menerimanya tanpa banyak kata, menyesap pelan. Wajahnya datar, tapi matanya tajam, menilai setiap sudut ruangan. Aku melangkah mendekat. Jemariku menyentuh cincin di jari manis. Cincin itu terasa lebih berat dari biasanya, seperti batu yang menempel pada kulit. Lambat-lambat aku menariknya. Ada rasa seret kecil saat logam itu lepas, lalu jari itu terasa ringan. Aneh, hampir asing. Kududukan cincin itu di atas meja. Bunyi dentingnya pelan, tapi bagiku terdengar seperti tanda selesai. Ibu Ratna melirik sekilas. Bagus, katanya singkat. Seorang anggota tim mendekat dan menyerahkan ransel hitam. Ransel itu terlihat biasa, tapi aku tahu isinya, hidup asliku. Aku membuka resletingnya, mengeluarkan rompi ringan dan sabuk perlengkapan. Di sudut ruangan, aku merapikan hijabku. Mengencangkannya lebih praktis. Di balik gamis yang selama ini kupakai sebagai kostum, aku memang sudah mengenakan pakaian lapangan. Aku tidak perlu berganti. Aku hanya perlu berhenti berpura-pura. Suara langkah sepatu bot terdengar mendekat.
seorang pria dengan seragam lapangan yang tadi memberi hormat kepada Ibu Ratna muncul di pintu dapur. "Jenderal, unit tahanan sudah bergerak ke fasilitas," lapornya. "Barang bukti elektronik diamankan, tidak ada perlawanan." Ibu Ratna mengangguk. "Pastikan mereka dipisah. Jangan beri kesempatan bicara." "Siap." Aku menghela napas pelan. Dalam kepalaku, wajah Raka terlintas. Tawa besarnya saat membaca email tender, kesombongannya yang meledak, lalu kepanikan saat gelap datang. Semua terjadi cepat, tapi sebenarnya semuanya disiapkan lama. Aku menoleh ke Ibu Ratna. "Target utama bukan dia," ucapku datar. Lebih seperti laporan daripada curhat. Ibu Ratna menatapku, seolah memastikan aku masih utuh. "Dia pintu masuk," jawabnya. "Pintu yang sekarang sudah ditutup." Aku mengangguk. Itulah kenyataan yang paling menyakitkan bagi Raka, dan paling mudah bagiku untuk diterima. Ia bukan pusat dunia, ia hanya jalur. Aku berdiri, mengambil map tipis dari ransel. Di dalamnya ada identitas, catatan, dan rangkaian bukti yang selama ini kukumpulkan diam-diam. Setiap kali Raka tertidur mendengkur, aku menyalin data. Setiap kali ia memaksaku diam, aku mencatat. Setiap kali ia merasa menang, aku memperlebar jebakan. Aku menatap lagi cincin di atas meja. Lambang pernikahan yang ia banggakan. Lambang kuasa yang ia kira mengikatku. Padahal sejak awal, semuanya hanya properti operasi. Tidak sah, tidak tercatat, tidak pernah benar-benar ada. Ibu Ratna meletakkan cangkirnya. "Kamu baik?" tanyanya singkat. Tapi nadanya berbeda. Nada seorang ibu. Aku diam sejenak, lalu mengangguk. "Saya baik." Ia berdiri. Aura wibawanya kembali penuh, tapi ada sedikit hangat di matanya. "Kalau begitu, kita lanjut." Aku menatap pintu yang rusak. Lalu lorong rumah yang kini dipenuhi orang-orang bertugas. Di tempat ini, Alia si istri penurut akan hilang seperti kabut. Yang tersisa hanya aku. Dan pekerjaan yang belum selesai. Di luar mesin kendaraan kembali meraung. Malam ini Raka dan ibunya dibawa pergi. Dan bersamaan dengan itu, satu kebohongan terbesar dalam hidupku ikut terkunci rapat di belakang mereka. Lorong beton itu panjang dan dingin. Diterangi lampu putih yang terlalu terang untuk mata yang lelah. Suara langkah sepatu bot memantul. Berulang. Seolah dinding ikut menghitung jarak. Aku berjalan tenang. Map tipis di tangan kiri. Ransel tergantung di bahu. Di sisi lain kaca satu arah. Sebuah ruangan kecil menunggu. Di dalamnya, Raka duduk di kursi besi yang dibaut ke lantai. Borgol mengikat pergelangan tangannya. Dingin menyentuh kulit. Seragam tahanan yang kebesaran membuat tubuhnya tampak lebih kecil. Ia menatap meja kosong di depannya. Lalu mendongak saat pintu terbuka. Matanya membesar ketika melihatku. "Alia," katanya cepat, suara serak. "Syukurlah, ini salah paham kan?" Aku menutup pintu perlahan. Bunyi klik kunci terdengar tegas. Aku tidak langsung duduk. Aku berdiri di hadapannya, membiarkan ia menatap penampilanku. Jaket lapangan, ransel, dan lencana yang tak pernah ia lihat. "Nama saya Kapten Alia," kataku datar. "Dan ini bukan salah paham." Ia menggeleng kuat. "Kita menikah. Kamu istriku." Aku menarik kursi, duduk. Mapku buka. Kertas-kertas rapi tersusun. "Tidak ada pernikahan," jawabku. "Yang ada hanya penugasan." Raka terdiam. Nafasnya memburu. "Ibumu?" katanya ragu. "Ibu saya atasan langsung," potongku. "Dan Anda, subjek observasi." Aku menggeser satu lembar ke arahnya. Foto pertemuan. Tanggal, jam. Ia menatapnya lama, lalu memalingkan wajah. Aku lanjutkan lembar berikutnya. Salinan email, rekaman percakapan, angka-angka transfer. "Itu bohong," katanya lirih. Aku menekan tombol kecil di map. Suara rekaman keluar. Jelas. Suaranya sendiri. Raka memejamkan mata. Bahunya turun. "Kenapa?" tanyanya putus asa. "Kenapa aku?" "Karena kamu percaya kamu tak tersentuh," jawabku. "Dan orang seperti itu selalu meninggalkan jejak."
Ia menelan ludah. Ibu saya ada di sel terpisah, kataku. Diperlakukan sesuai hukum. Raka menunduk. Beberapa detik berlalu dalam hening yang dingin. Aku menyodorkan pulpen dan 1 lembar pengakuan. Tanda tangani. Sebutkan nama-nama. Kooperatif, hukuman dipertimbangkan. Tangannya gemetar. Ia menatap pulpen lama, seolah berharap benda itu menghilang. Lalu, dengan napas terputus-putus, ia menandatangani. Tinta biru membentuk namanya, kecil, rapuh. Aku menutup map, berdiri. Ada pertanyaan terakhir, ia mendongak, mata basah. Kamu pernah? Aku berhenti sejenak, tidak menoleh. Tidak, aku membuka pintu. Cahaya lorong menyapu ruangan. Suara langkah sepatu bot mendekat. Di belakangku, kursi besi berderit pelan saat Raka menunduk, sendirian dengan penyesalan yang tak bisa ditawar. Pintu tertutup, kunci berputar, dan di ruang dingin itu, 1 pengakuan mengunci segalanya. Tanpa teriakan, tanpa drama, hanya kebenaran yang akhirnya berhenti bersembunyi. Pagi datang tanpa seremoni. Matahari menembus jendela kaca besar rumah singgah dengan cahaya lembut yang tidak menyilaukan. Udara pegunungan terasa bersih, jauh berbeda dari hawa pengap lorong beton semalam. Aku berdiri di depan jendela, secangkir kopi hangat di tangan, menatap hamparan hijau yang tenang. Di belakangku, Ibu Ratna duduk membaca laporan di tablet. Tidak ada wajah tegang, tidak ada ekspresi puas berlebihan, hanya ketenangan seseorang yang tahu pekerjaannya telah selesai dengan rapi. Berita pagi diputar pelan di televisi. Seorang penyiar menyebutkan penangkapan jaringan besar, aliran dana yang dibekukan, aset yang disita. Nama Raka disebut singkat, tanpa embel-embel. Ia kini hanyalah 1 baris dalam laporan panjang. Aku mematikan televisi. Di tempat lain, jauh dari sini, pagi yang sama terasa sangat berbeda. Di balik tembok tinggi dan jeruji besi, Ibu Sulastri berdiri di depan bak cuci blok wanita. Tangannya yang dulu penuh perhiasan, kini kasar, memerah, dan berbau deterjen. Setiap helai pakaian yang ia kucek terasa seperti hitungan ulang atas kata-kata yang pernah ia lontarkan dengan mudah. Tidak ada yang mendengarkan keluhannya, tidak ada kursi empuk, tidak ada ponsel. Di blok lain, Raka berjongkok di lorong panjang, menggosok lantai dengan sikat kecil. Seragam tahanan menempel kaku di tubuhnya. Sesekali ia berhenti, menatap kosong ke ubin yang basah oleh air pel. Di sudut ruangan, sebuah televisi menyiarkan ulang berita semalam. Wajah Ibu Ratna muncul sebentar, tegas, berwibawa. Di sampingnya, sosokku berdiri singkat, tidak disebutkan nama. Raka menunduk lagi. Air pel bercampur dengan sesuatu yang jatuh dari matanya. Tidak ada teriakan, tidak ada permohonan. Penyesalan bekerja dalam diam. Aku menyesap kopi, merasakan pahitnya yang jujur. Ibu Ratna menutup tabletnya dan berdiri. Tugas selesai, katanya singkat. Aku mengangguk. Ya, ia menatapku, kali ini sebagai ibu. Istirahat. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan topeng. Aku melangkah ke meja, mengambil ransel hitam. Di dalamnya tidak ada lagi kostum peran. Hanya perlengkapan seperlunya, ringkas, fungsional. Di luar, helikopter bersiap. Baling-baling berputar pelan, lalu semakin cepat. Angin yang tercipta menyapu halaman, menggerakkan dedaunan seperti isyarat perpisahan. Kami berjalan berdampingan. Tidak ada kata-kata besar. Tidak diperlukan. Ketika helikopter terangkat, dunia di bawah mengecil. Rumah kontrakan, lorong dingin, dan jeruji besi menjadi titik-titik yang menjauh. Aku menatap ke depan. Masa lalu tidak memanggil. Ia sudah ditutup tanpa teriakan. Karma tidak perlu suara keras untuk bekerja. Ia hanya butuh waktu dan kebenaran yang tidak lagi disembunyikan. Di langit yang terbuka, aku menarik napas panjang. Alia yang lama telah ditinggalkan di bawah. Yang tersisa hanyalah langkah berikutnya dan keyakinan sederhana. Keheningan kadang lebih tegas daripada teriakan apapun.